Banyak orang yang menjelajahi Google Earth nggak sengaja menemukan tempat-tempat terbaru dan teraneh yang pernah ada di dunia. Seperti piramida misterius yang ditemukan di Antartika ini. Segera setelah itu, internet dipenuhi dengan berbagai macam teori mengenai struktur yang nggak biasa ini. Mungkinkah ini pertanda adanya bentuk kehidupan lain? Apakah piramida ini terbentuk secara alami ataukah buatan manusia? Sebagai permulaan, ini bukan kali pertama kita menemukan piramida di Antartika. Piramida pertama ditemukan oleh ekspedisi Antartika Britania pada tahun 1910-an dan dirahasiakan untuk waktu yang lama. Penemuannya yang dirahasiakan justru menambah sisi misteriusnya. Struktur kedua ditemukan pada tahun 2016 yang semakin meningkatkan ketertarikan pada topik ini. Misteri ini nggak lama berhasil dipecahkan oleh para ilmuwan. Ternyata formasi ini hanyalah pegunungan. Lokasinya di dekat pegunungan Ellsworth yang panjangnya lebih dari 400 km. Jadi, formasi ini hanyalah puncak-puncak gunung yang menembus lapisan es. Adapun bentuknya yang khas, itu hanya kebetulan. Piramida ditemukan di berbagai tempat di alam. Matterhorn di pegunungan Alpen dan Gunung Balenstinder di Islandia misalnya memiliki bentuk yang sangat mirip. Adapun nama resmi dari puncak-puncak ini adalah Nunatak atau puncak batu yang mengintip dari balik gletser atau lapisan es. Antartika punya lebih banyak lagi keistimewaan yang luar biasa. Seperti fakta bahwa benua ini merupakan rumah bagi 60 hingga 90% air tawar di dunia. Itu karena lapisan esnya adalah yang terbesar di planet kita, membentang seluas 14 juta kilometer persegi. Gak usah susah-susah menghitungnya, tapi hanya 1% dari benua ini yang gak tertutup lapisan es. Ketebalan es Antartika mencapai 4,5 km pada titik terdalamnya, yang berarti setengah dari tinggi Gunung Everest. Jika es ini mencair sepenuhnya, permukaan laut kita akan naik sekitar 60 meter. Dulu, di sini nggak sedingin ini. Pada suatu masa dalam sejarah planet kita, Antartika memiliki suhu rata-rata yang sama dengan kota Melbourne saat ini. Setelah melalui banyak penelitian, para ilmuwan menemukan bahwa suhu Antartika bisa mencapai 17 derajat Celcius. Memang sih, itu terjadi 40 hingga 50 juta tahun yang lalu. Tapi kalau dipikir-pikir, itu waktu yang sama dengan masa saat dinosaurus berkeliaran di bumi. Waktu pun berbeda di benua es ini. Semua garis bujur yang membantu kita menghitung zona waktu yang berbeda bergabung menjadi satu titik di kutub selatan. Di sini, matahari bersinar tanpa henti selama 6 bulan di musim panas, diikuti dengan 6 bulan gelap gulita total selama musim dingin. Jadi, para ilmuwan yang bekerja di sini rata-rata mengikuti zona waktu yang sama dengan tempat mereka berasal. Air terjun darah bukanlah bagian dari film thriller, melainkan serangkaian air terjun yang terletak di salah satu daerah terkering di Antartika. Air terjun ini muncul dari danau bawah tanah yang dipenuhi dengan sejenis bakteri khusus. Organisme kecil ini menggunakan sulfat sebagai sumber energi, bukannya gula, yang membuatnya sangat menarik bagi para ilmuwan. Air yang terkandung dalam danau ini sangat penuh dengan kandungan besi hingga bisa muncul karat ketika bersentuhan dengan udara. Jadi, warna kemerahan dari air terjun ini juga menjadi asal-muasal nama uniknya. Megalodon adalah predator terbesar yang diketahui dalam sejarah planet kita. Dari segi lokasinya, Megalodon hidup hampir di semua perairan di dunia, kecuali di dekat kutub. Alasan kenapa nggak ada gigi Megalodon yang ditemukan di Antartika mungkin karena makhluk raksasa ini hanya mampu beradaptasi di perairan tropis dan subtropis yang hangat. Jika kamu berencana untuk mengunjungi Antartika dengan kapal suatu hari nanti, ketahuilah bahwa kamu mungkin nggak akan bisa sampai di sana dengan kapal non-logam. Lambung kapalmu harus terbuat dari baja atau aluminium agar tahan terhadap kondisi cuaca yang ganas di sini. Antartika bukanlah rumah bagi banyak serangga. Faktanya, hanya ada satu spesies serangga yang menyebut tempat ini sebagai rumah mereka, yaitu lalat tak bersayap yang disebut Agas Antartika. Lalat ini sangat kecil, panjangnya hanya 2 mm hingga 6 mm. Tapi ini masih merupakan hewan darat terbesar di Antartika.
Banyak ikan Antartika yang memiliki senyawa anti beku dalam darahnya. Mereka nggak membutuhkannya untuk perlindungan terhadap suhu dingin, tapi utamanya untuk melindungi diri dari sentuhan es. Senyawa anti beku ini terdiri dari molekul glikoprotein yang besar. Senyawa ini mengelilingi kristal es kecil yang mungkin terbentuk, memastikannya nggak menyebar ke seluruh jaringan hewan yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Senyawa ini juga menciptakan semacam bantal kecil untuk menghalangi kristal es yang tajam, sehingga kecil kemungkinannya untuk menyebabkan rasa sakit. Di benua es ini juga nggak sering turun hujan, tapi salah satu keunikan meteorologi yang menakjubkan di Antartika adalah benua ini penuh dengan debu berlian. Debu ini pada dasarnya adalah kristal-kristal es kecil yang muncul dari udara lembab di dekat permukaan bumi. Bayangkan saja seperti kabut es, saat debu-debu ini melayang di udara dan terkena sinar matahari, warnanya akan berkilauan, membuat para pengunjung di sini merasa seperti dikelilingi berlian. Lokasi ini mungkin bukanlah tempat yang diinginkan untuk melahirkan, tapi pada tahun 1978, seseorang lahir di sini untuk pertama kalinya. Bayi itu dinamai Emil Marco Palma. Dan sejak saat itu, sudah ada 10 bayi yang lahir di Antartika. Ada sebuah danau di benua es ini yang begitu penuh dengan garam, sehingga mustahil untuk membeku, meskipun suhunya bisa mencapai minus 15 derajat Celcius. Air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Air yang mengandung garam atau zat lain dalam hal ini masih bisa membeku, tapi pada suhu yang jauh lebih rendah. Suhu bekunya beragam, tergantung pada zat itu sendiri dan jumlahnya di dalam air. Antartika adalah benua resmi terakhir yang ditemukan. Benua ini masih belum terlihat sama sekali hingga tahun 1820-an, tapi butuh waktu 20 tahun lagi untuk memastikan bahwa itu benar-benar sebuah benua dan bukan hanya sekelompok pulau es. Hanya karena cuaca di sini sangat dingin, bukan berarti kamu nggak bisa berkencan loh. Pada suatu malam di bulan Desember, seorang ilmuwan Amerika yang ditempatkan di Antartika masuk ke aplikasi kencan karena penasaran. Dia yakin gak akan ada profil lain yang muncul. Tapi mengejutkannya, dia langsung menemukan seseorang, yaitu seorang peneliti lain yang ditempatkan hanya berjarak 45 menit dari sana. Tentu saja dengan mengendari helikopter. Mereka akhirnya bertemu dan melakukan kencan pertama yang pernah tercatat di Antartika. Selain es, benua ini memiliki hal lain yang jauh lebih melimpah daripada daratan lainnya di bumi, yaitu meteorit. Jika kita melihat penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, meteorit memiliki peluang yang sama untuk mencapai tempat manapun di planet kita. Tapi, begitu meteorit melewati atmosfer kita, situasinya menjadi sedikit lebih kompleks. Itu karena iklim yang berbeda di bumi. Seperti iklim lembab yang dijumpai di dekat hutan, memiliki banyak uap air dan oksigen yang akan merusak sebagian besar meteorit. Iklim di Antartika sangat kering, sehingga kemungkinan meteorit mengalami korosi sangat kecil. Selain itu, jauh lebih mudah untuk menemukan batu-batu meteorit di permukaan es yang putih di wilayah ini dibandingkan di tempat lain di bumi. Meski nggak takut dingin, kamu pasti akan takut ketika mendengar soal angin di sini. Itu karena Antartika adalah tempat paling berangin di bumi. Kecepatan angin di sini bahkan dilaporkan mencapai 320 km per jam.